Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Surani dari Akuntansi Syariah kelas 2F. Pada mata kuliah Ulumul Quran dan Hadis, di sini saya ingin menceritakan seorang Imam Syafi'i, yaitu pendiri dari mazhab Syafi'i. Beliau juga seorang ilmuwan muslim di bidang hadis, sastra, dan bahasa. Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 767 Masehi dan beliau meninggal di Mesir pada tahun 820 Masehi. Beliau hidup pada masa zaman keemasan Islam. Agama beliau jelas Islam, aliran Sunni Syafi'i, minat utamanya di fikih, dan gagasan pentingnya adalah evolusi fikih. Pada usia 13 tahun, Imam Syafi'i dikirim oleh ibunya ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar di sana, yaitu kepada Imam Maliki. Selang 2 tahun, Imam Syafi'i juga pergi ke Irak untuk berguru kepada murid-murid Imam Hanafi. Pada dasarnya, Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan yang berbeda, yaitu kaulum qadim dan kaulum jadid. Setelah ayah Imam Syafi'i meninggal dan 2 tahun kelahirannya, sang ibu membawanya ke Mekah, yaitu tanah air dari nenek moyangnya. Ia tumbuh besar di sana dalam keadaan yatim. Sejak kecil, Imam Syafi'i cepat menghafal syair, pandai berbahasa Arab dan sastra. Sampai-sampai Al-Asma'i berkata, "Saya mentasi syair-syair Bani Hutsail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris." Imam Syafi'i adalah imam bahasa Arab. Semasa hidupnya, Imam Syafi'i pernah belajar di Mekah, Madinah, Mesir, Baghdad, bahkan sampai Yaman. Di sana, Imam Syafi'i bertemu dengan ulama-ulama besar yang banyak mengajarkannya tentang fikih, bahasa Arab, dan sastra. Di Mekah, Imam Syafi'i berguru fikih kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid al-Zanji, sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Kemudian, dia juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman al-Attar. Dia juga belajar kepada pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi, dan juga menimba ilmu kepada Sufyan bin Uyainah. Kemudian, ia pergi ke Madinah dan berguru fikih kepada Imam Maliki bin Anas. Ia mengkaji kitab Muwatta kepada Imam Maliki dan menghafalkannya dalam 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad, dan pamannya yaitu Muhammad bin Syafi dan lain-lain. Imam Syafi'i menyatakan kekagumannya kepada Imam Maliki setelah Imam Maliki dengan pernyataannya yang terkenal berbunyi, "Seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilang ilmu dari Hijaz." Ia juga menyatakan kekagumannya kepada Imam Maliki dalam pernyataannya yang lain, seperti, "Bila datang Imam Maliki di suatu majelis, maka Malik menjadi bintang di majelis itu." Ia juga sangat terkesan dengan kitab Al-Muwatta Imam Malik, sehingga ia menyatakan tidak ada kitab yang lebih bermanfaat setelah Al-Quran lebih dari kitab Al-Muwatta. Ia juga menyatakan, "Aku tidak membaca Al-Muwatta Malik kecuali mesti bertambah pemahamanku." Syafi'i kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. Disebutkanlah sederet ulama Yaman yang didatangi oleh dia di sana, seperti Mutarif bin Mazin, Hisam bin Yusuf al-Qadi, dan masih banyak lagi. Dari Yaman, dia melanjutkan tur ilmiahnya ke kota Baghdad. Di kota ini, dia banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Hasan, seorang ahli fikih di negara Irak. Dia juga mengambil ilmu dari Ismail bin Ulayyah dan Abdul Wahab as-Saqafi, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Di Mesir, Imam Syafi'i bertemu dengan murid Imam Maliki, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdil Hakim. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis mazhab lamanya, yaitu Qaulun Qadim. Kemudian, dia pindah ke Mesir pada tahun 200 Hijriah dan menulis mazhab barunya, yaitu Qaulun Jadid. Semasa hidupnya, Imam Syafi'i berhasil menghasilkan banyak karya tulis. Salah satu karangannya adalah Ar-Risalah, buku pertama tentang usul fikih, dan kitab yang berisi mazhab fikihnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fikih, hadis, dan usul. Ia mampu memadukan fikih ahli Irak dan fikih ahli Hijaz. Imam Ahmad berkata tentang Imam Syafi'i, dia adalah orang yang paling faqih dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak seorang pun yang pernah memegang pena dan tinta ilmu, melainkan Allah memberinya di leher Syafi'i. Tashik Kubri mengatakan Miftahus Sa'ad, ulama ahli fikih, usul, hadis, bahasa, nahwu, dan disiplin ilmu lainnya sepakat bahwa Syafi'i memiliki sifat amanah, zuhud, wara, takwa, dermawan, dan tingkah laku yang baik. Imam Syafi'i adalah pendiri dari mazhab Syafi'i. Dasar mazhabnya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dia juga tidak mengambil istisan, yaitu menganggap baik suatu masalah sebagai dasar mazhabnya. Menolak maslahah mursalah perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang melakukan ihtisan, maka ia telah menciptakan syariat. Penduduk Baghdad menyatakan, Imam Syafi'i adalah nasiru sunnah, pembela sunnah. Muhammad bin Daud berkata, pada masa Imam Syafi'i, dia tidak pernah terdengar sedikit pun dia berbicara tentang hawa. Tidak juga dinisbatkan kepadanya dan tidak dikenal darinya. Bahkan dia benci kepada ahli kalam dan ahli bid'ah. Dia bicara tentang ahli bid'ah. Seseorang tokoh Jahmiyah, Ibrahim bin Ulayah, berkata, sesungguhnya Ibrahim bin Ulayah sesat. Imam Syafi'i juga mengatakan, menurutku, hukum ahli kalam dipukul dengan pelepah pohon kurma dan ditarik dengan unta, lalu diarak keliling kampung seraya diteriaki, ini balasan orang yang meninggalkan kitab dan sunnah, dan beralih kepada ilmu kalam, yaitu ilmu falsafah dan logika yang digunakan oleh golongan ahwiyah. Dia mewariskan kepada generasi berikutnya sebagaimana yang diwariskan oleh para nabi, yakni ilmu yang bermanfaat. Ilmu dia banyak diwariskan oleh para murid-murid dan tersimpan rapi dalam berbagai disiplin ilmu. Bahkan, dia pelopor dalam menulis di bidang ilmu usul fikih. Dengan karyanya yang monumental Risalah. Dan dalam bidang fikih, dia menulis kitab yang dikenal oleh semua orang. Dia juga menulis kitab Jima'ul Ilmi. Selanjutnya adalah kitab Al-Hujjah, yang merupakan mazhab lama yang diriwayatkan oleh 4 imam Irak, yaitu Ahmad bin Hambal, Abu Thawr, Jafarani, Al-Karabisi dari Imam Syafi'i. Dalam masalah Al-Quran, Imam Syafi'i mengatakan, Al-Quran adalah kalamullah. Barang siapa mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah berubah menjadi kafir. Sementara, kitab sebagai mazhab yang baru Imam Syafi'i, yang diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir, yaitu Al-Muzani, Al-Buaiti, Ar-Robijisi bin Sulaiman. Imam Syafi'i mengatakan tentang mazhabnya, jika sebuah hadis sahih bertentangan dengan perkataanku, maka buanglah perkataanku di belakang tembok. Kebaikan ada pada 5 hal, yaitu kekayaan jiwa,
menahan diri menyakiti orang lain, mencari rezeki halal, takwa dan istiqomah kepada Allah, dan ridho manusia adalah tujuan yang tidak mungkin dicapai. Tidak ada jalan untuk selamat dari ucapan manusia. Wajib bagimu untuk konsisten dengan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Ikutilah ahli hadis oleh kalian, karena mereka adalah orang yang paling banyak benarnya. Dia berkata, semua perkataanku yang menyelisihi hadis yang sahih, maka ambillah hadis yang sahih dan janganlah tablik kepadaku. Dia juga berkata, semua hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah pendapatku meski kalian tidak mendengarnya dariku. Dia juga berkata, jika kalian dapati dalam kitabku sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ucapkanlah sunnah Rasulullah dan tinggalkanlah ucapanku. Di akhir hayatnya, Imam Syafi'i pernah menderita wasir yang telah menyiksanya hampir selama 4 tahun. Pada suatu hari, muridnya Al-Muzani masuk dan menghadap. Lalu dia berkata, "Bagaimana kondisimu, wahai guru?" Imam Syafi'i menjawab, "Aku telah siap meninggalkan dunia, meninggalkan para saudara dan teman, mulai meneguk minuman kematian. Kepada Allah, zikir terus terucap. Sungguh, demi Allah, aku tak tahu apakah jiwaku akan berjalan menuju surga sehingga aku perlu ucapkan selamat, atau sedang menuju neraka hingga aku harus berkabung." Setelah itu, dia melihat di sekelilingnya seraya berkata kepada mereka, "Jika aku meninggal, pergilah kalian kepada wali, dan mintalah kepadanya agar mau memandikanku." Lalu sepupunya berkata, "Kami akan turun sebentar untuk sholat." Imam menjawab, "Pergilah dan setelah itu duduklah di sini menunggu keluarnya ruhku." Setelah sepupu dan murid-muridnya sholat, sang imam bertanya, "Apakah engkau sudah sholat?" Lalu mereka menjawab, "Sudah." Lalu ia meminta segelas air. Tidak lama setelah kabar kematiannya tersebar di Mesir, hingga kesedihan dan duka melanda seluruh warga. Mereka semua keluar dari rumah ingin membawa jenazah di atas pundak. Karena dahsyatnya kesedihan yang menimpa mereka, tidak ada perkataan yang terucap saat itu selain permohonan rahmat dan ridho untuk yang telah pergi. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan mengenai Imam Syafi'i. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.